Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat. Wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi birrahmat nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wassayyi'at. Allahumma rabba Jibril wa Israfil, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Nurut Tijarah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat, kasih sayang, hidayah yang dicurahkan kepada kita, sehingga dapatlah kita hadir kembali di masjid Allah yang mulia ini untuk menunaikan rangkaian ibadah mulia kepadanya. Mari kita mengikhlaskan niat dalam ibadah mulia ini. Ibadah salat, zikir, menunggu waktu salat, berpengajian. Ini semua kita peroleh pahalanya sekaligus silaturahim. Satu kali kita berada di masjid yang mulia ini, kita peroleh sejumlah pahala ibadah bila semuanya kita hadirkan di hati dengan niat ikhlas. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan, kita perbanyak untuk Nabi kita, pemimpin mulia kita, kekasih dan teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula pada segenap keluarga, rumah tangga beliau, para sahabat beliau dan pengikut setia beliau sampai dunia kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita malam ini berjudul Mendidik Diri, itulah pendidikan di atas pendidikan. Mendidik diri
yang umum difahami bahwa pendidik itu hanya mendidik orang lain. Kenapa kerobak? Didi iroyan, didi anakmu, didi ibainemu, didi anak gurumu. Orang lain yang selalu diarahkan untuk dididik agar menjadi orang baik, orang yang lebih baik. Padahal sesungguhnya sejalan dengan mendidik orang lain, bahkan lebih penting dari mendidik orang lain adalah mendidik diri sendiri. Dalam bahasa Arab disebut at-tarbiyah dzatiyah. At-tarbiyah dzatiyah, pendidikan diri sendiri. Pendidikan terhadap diri sendiri itu lebih penting dari mendidik orang lain. Karena salah satu penyebab keberhasilan kita mendidik orang lain adalah ketika kita mendidik diri sendiri. Contoh, memberi keteladanan. Dek na disuruh itu pugawan rumah decen nekia di fitayang disontokan deceng dia suruhange. Itu jauh lebih mengena, jauh lebih menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain dibanding kalau kita tidak contoh. Memberi keteladanan itulah tidak bisa dilakukan kalau tidak melakukan pendidikan pada diri sendiri. Dia tiang itu pugau anu maja. Rekonaita kini pugau anu maja. Merejing itu. Merejing ina terima pendidikan. Namun anak tak nah biasa protes. Ini bapak ya bana. Ini natian na paling ser pugau. Jadi pendidikan terhadap orang lain itu di samping hidayah dari Allah agar mereka menjadi orang baik, juga ketika melihat bahwa orang yang mendidiknya sungguh-sungguh juga mendidik dirinya sendiri. Itu salah satu alasannya. Di samping alasan-alasan yang lain. Para jamaah sekalian, terkait dengan mendidik diri sendiri ini, kita awali dengan tadabbur singkat pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 20, 21, 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Singinna to matepe. Taati kifuang Allah Ta'ala nania surona. Na ajak muak boko boleh ripuang Allah Ta'ala andrengi surona. Rimu yang kalingana na pangobi na. Ayat 20 ini menjelaskan
Pertama, orang beriman diperintahkan taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul maksudnya taat melaksanakan perintah Allah dan Rasul, taat menjauhi larangan Allah dan Rasul. Tidak ada iman tanpa ketaatan. Dia agak-agak tepe, kode tawena taat, ripuang Allah Ta'ala, endanya disurona. Yang kedua, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Ajak membokori kipuang Allah Ta'ala endanya surona, rimueng kalingana na parentana. Larangan membelakang, larangan berpaling, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan. Karena setelah Allah memerintahkan untuk taat, Allah melarang berpaling. Ini namanya penegasan. Ajak lalu muak boko boleh diketaatangi. Purano taat makaja simak boko aja. Yang ketiga, wa antum tasma'un. Kamu mendengar. Ini memberikan pelajaran bahwa kita harus selalu mendengar. Ini mesti marengkalinga kimat teru-teru papangajak. Dena wadiki mangingi marengkalinga papangajak, marengkalinga pengajian. Karena ayat mulia ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab maknanya kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Fi'lun yadullu alal hal wal mustaqbal. Yang dia singi fi'il mudhari'. Berarti koma kerifu Allah Ta'ala wa antum tasma'un, areng kalinga koma teru-teru. Areng kalinga ko papangaja. Areng kalinga ko burung agama materu-teru. Ajak lalong ka makutana keraga. Maka bebek tenapanya pengajian ini. Maka bebek tenapanya di pengajari. Mendengar terus. Tasma'un. Kemudian pada ayat yang ke-21 Allah berfirman, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu mencontoh orang-orang yang mendengar, yang mengatakan kami mendengar, padahal hakikatnya tidak mendengar. Maksudnya tidak boleh dicontoh orang yang mengaku mendengar nasihat tapi tidak mengamalkan. Mengkalinga mu ini, mana sih orang kalinga? Mana buka kepala lo? Berarti pada hakikatnya tidak mendengar. Itu tidak boleh dicontoh. Siapa mereka? Menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mereka ini adalah Yahudi, Nasrani, orang musyrik, orang munafik. Mengaku mereka kalingan ni kira kenen dapat dupai bapa ngajak nang kalingai. Iya dia nak dicontoh di tomato pe. Di tomato pe yang kalingai diturusi ro. Bapa ngajak yang kalingai boleh diaga mata. Larangan mencontoh mereka yang mengaku mendengar tapi tidak mengamalkan. Jangan ikuti mereka. Kemudian pada ayat yang ke-22 Allah berfirman, inna syarrad dawab bi'indallah. Sesungguhnya sejelek-jelek
makhluk hidup yang bergerak dalam penilaian Allah. Sejak janannya nullo dilebokna tanai menurut penilaianna puang Allah Ta'ala. Niga as-summu. Tahu mataru. Atinna mataru. Atinna mataru. Dek nang kalinga papangaja. Dek nole matamai ki papangaja. Al-bukmu. Atinna pepe. Maksudnya tidak pernah mengucapkan kebaikan dalam hati. Tidak pernah berniat baik dalam hati. Tidak melakukan amal hati. Sinan umajah mina pahadir di atinna. Yor ada setau fefe atinna. Alladzina la yaqilun. Mereka tidak pernah memikirkan kebenaran. Tidak melakukan tafakkur untuk menjadikan nasihat, mengambil manfaat dari nasihat yang dia dengar. Ini diancam oleh Allah sejelek-jelek makhluk bergerak. Baik. Ancaman terhadap orang yang tertutup hatinya, mati hatinya. Tidak mau menerima hidayah hatinya. Ini sejelek-jelek makhluk yang bergerak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jamaah sekalian. Nah, kenapa ayat ini kita angkat sebagai titik tolak dari mendidik diri sendiri? Oleh karena pengamalan ayat ini untuk membumikan ayat ini istilahnya. Untuk membumikan ayat ini kita mesti mendidik diri. Pengamalannya ayat ini adalah pendidikan terhadap diri sendiri. Kemudian pendidikan terhadap orang lain. Aja na disebawami akatane ayat. Tapi mesti kita bumikan. Mesti kita amalkan pada diri kita. Dengan mendidik diri sendiri. At-tarbiyah dzati. Kemudian ada 4 poin pembahasan tentang mendidik diri sendiri pada kesempatan ini. Sebagai pengamalan surah Al-Anfal ayat 20 sampai 22. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Agama Islam itu nasihat, papangajak. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Apa maksudnya agama nasihat? Maksudnya adalah semua ajaran Islam itu nasihat. Singinna ajaranna agamata papangajak mana? Akidah. Akidah itu nasihat. Tauhid itu nasihat. Salat itu nasihat. Zakat itu nasihat. Puasa itu nasihat. Haji umrah itu nasihat. Tilawah Al-Quran jelas nasihat. Zikir itu nasihat. Akhlak mulia itu nasihat. Berdakwah, mendengar dakwah jelas nasihat. Semua ajaran Islam adalah nasihat. Papang ngajak mana tu ajaran agamata. Itulah makna ad-dinun nasihah. Oleh karena itu, kita mesti menasehati diri kita. Mesti dipangajari kialeta.
Makutoparo si pangajari ki saling menasehati satu dengan yang lain. Itulah makna watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Si pangajari ki serekwa mengini difugau anu tongengnya poleri pong Allah Ta'ala. Si pangajari ki serekwa mengina to pada sabar di agamai. Sedipi watawasau bil marhamah di surah Al-Balad. Si pangajari ki supaya si masei ki si pamase-mase ki dia numade cenge. Watawasau ini artinya saling menasehat, saling memberi dan saling menerima nasihat. Sebab kita tidak bisa mendapat nasihat dari orang lain untuk menasehati diri sendiri kalau tidak ada orang yang mau bernasihat. Jadi kita menasehati diri dengan mengamalkan ajaran Islam. Kita menerima nasihat dari orang lain untuk menasehati diri sendiri. Kita ini berpengajian, mendengar nasihat, tujuannya agar kita nasihati diri kita. Tak paham? Mangkalinga kipa pangajak boleh di ulama tak, boleh di taumacata, tujuannya adalah menasehati diri. Makanya kalau mendengar nasihat aja atau lagi dengeran. Ya noro, rasanya noro. Lupa tidak begitu. Salah, Muhammad. Kau mangkalinga kipa pangaja tapa di TV lo dia leta. Ya rokapa. Apalagi kau makan di kau ya metoro. Itu lebih bagus. Mesti farakaya lekun. Ini Pak. Jadi kita mesti menasehati diri dengan ajaran Islam dan saling menasehati satu dengan yang lain dengan ajaran Islam, dengan cara mengamalkan ajaran Islam sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Ya. Serekwa mengina pangajari ki agamata tapugau madesi. Fedek maega ajaran agamata tapugau, fedek makesi bateta selen, insyaallah fedek runtuk itu pangaja. Tapa ngajar toy, si pangajar itu satu dengan yang lain. Karena sekali lagi semua ajaran agama kita adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Poin yang kedua. Nasihat itu bertujuan pendidikan. Untuk apa kita menasehati diri kita? Agar kita mendidik diri kita. Untuk apa kita mendengar nasihat? Untuk apa kita berpengajian? Untuk mendidik diri kita. Iya. Untuk apa kita menasehati orang lain? Agar kita mendidik mereka. Itu mesti dihayati. Cuma lebih kongki hadir. Banyak orang, mohon maaf, rajin pengajian tapi enak digunakan ke pengajian. Cedek lalong, cedek ladang ya kigunana pengajiannya di watak kalian. Dia selengenna. Bukan metode gagah. Kata Allah ma pengajiannya mina puji mangkalingnya tu mapak disawai mat teru-teru. Ilo na sapa hiburan, dia na sapa pendidikan. Maka simu ku yaro dia pak disawanya nu fatujumu ya ku anu bele-bele. Anu dikarak-karang.
salah sedikit melecehkan agama, hati-hati. Jadi, tujuan nasihat pendidikan. Kenapa? Karena nasihat itu bertujuan untuk perubahan. Kenapa kita menasehati diri? Kenapa kita mesti mendengar nasihat? Agar kita berubah dari kondisi kita yang tidak baik, kondisi kita yang tidak islami kepada yang Islam. Itu tujuannya nasihat. Tujuan nasihat itu perbaikan. Kung kanu masolan di watak kaleta, lalu dipakesing dengan menasehati diri. Menasehati orang lain. Kalau ada yang rusak menurut agama, kita nasihat untuk memperbaiki. Itulah pendidikan. Tujuan nasihat itu peningkatan. Kita harus meningkat. Dipaencet tepeta, dipaencet ngamalata. Yang selalu merasa sudah banyak amal. Yang selalu merasa dosa sudah kurang. Ya. Apa hikmahnya sehingga Allah memerintahkan orang beriman untuk bertakwa kepada Allah berulang-ulang dalam Al-Quran? Itu peningkatan. Suruh kita meningkat. Tujuan nasihat itu pengembangan. Mengembangkan kepribadian kita agar menjadi pribadi muslim sejati. Tujuan nasihat itu penguatan agar kita semakin kuat dalam berislam, agar kita semakin kuat menghadapi tantangan. Tujuan nasihat itu penyempurnaan. Mesti sini dipasoku itu peta. Dipasoku ya selengeta, pengamalan selengeta. Itu semua tujuan nasihat. Dan semua tujuan nasihat inilah esensi pendidikan. Inilah yang dimaksud pendidikan. Agar kita berubah, lebih baik, meningkat, berkembang, kuat, sempurna. Inilah pendidikan. Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 66 sampai 68 Allah tabaraka wa taala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima walahadainahum siratan mustaqima. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih, sekiranya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan sangat memberinya kekuatan, keteguhan dalam Islam. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kami akan memberikan pahala yang besar di sisi kami, kata Allah. Walahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan memberinya petunjuk melewati jalan yang lurus. Apa maksudnya? 3 ayat mulia ini menjelaskan, pertama, bahwa nasihat itu mesti diamalkan. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bi, betuanna hugau kipa pangajak mong kalim. Didi ialemu pugau kipa pangajak mong kalim. Fa'alu ma yu'adzuna bi. Yang kedua, apa manfaatnya? Kalau kita mengamalkan nasihat, lakana khairan lahum, lebih baik. Lebih baik mengamalkan nasihat dibanding tidak mengamalkan nasihat.
Tidak ada baiknya tidak mengamalkan nasihat. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Termasuk alasan kekurangan orang yang bernasihat. Tidak boleh. Tidak boleh jadi alasan. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa kecenderungan kita selalu melihat keteladanan. Tapi sekiranya pun orang yang bernasihat tidak memberi keteladanan, kita yang dinasihati harus tetap mengamalkan. Kalau itu kebenaran, lakana khairan lakum. Paham? Tania ini tanggung dosana atau mapangajae kona langgar kifat pengajana. Tania. Tapi ku ditolak kifat pengajana nanu patuju, madosa ni ro pak perlu dipengalata. Ini penting. Yang kedua, wa syadda tathbita. Mengamalkan nasihat akan meneguhkan, mengistiqamahkan kita di jalan Allah. Para jamaah, kenapa kita masih bisa istiqamah? Yakin. Nasabah mati nulu kima pengajian. Nadulemu pa lo berjama. Nadulemu pa mengaji. Dulemu pa moloi tantangan-tantangan. Nasabah biasa mu pa ki mangkalinga pa pengaji. Taitani selesai mabelai pun di pengajian. Taitani. Maga taita kepribadian. Maha benar Allah. Bahwa dengan nasihat yang diamalkan, wa asyadda tathbita. Yang ketiga, wa atainahum min ladunna ajran azima. Wa idzal la atainahum min ladunna ajran, pahala besar. Surga yang Allah janjikan di akhir. Kalau nasihat itu kita dengar dan kita amalkan. Wala hadainahum siratan mustaqima. Allah akan memberi petunjuk melewati jalan yang lurus yang selalu diminta di surah Al-Fatihah. Ya teman. Ihdinas siratal mustaqim. Fakoga nareki petunjuk wong Allah Taala, fugau. Di sana apa pangajai? Apa tujuan? Adinun nasih. Itu manfaat nasihat yang bertujuan sebagai pendidikan. 3. Nasihat, pendidikan itu jangan dibatasi dengan bangku kuliah, bangku sekolah. Ya mega moto pasalah pahak kowe. Kau bicara pendidikan itu tetap pas sekolah dan ngerak. Dek naroi pak itu ada sekolah. Apa? Yang perlu dididik pak. Anak-anak itu pendidikan tidak. Salah besar. Ya, pendidikan, hakikat pendidikan bukan hanya di bangku kuliah dan di bangku sekolah. Bahkan kalau itu saja hakikat pendidikan, terbatas sekali sifat. Begitu juga tujuan. Apa yang mau dicapai dengan pendidikan? Termasuk terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita. Tidak boleh dibatasi tujuan pendidikan pada nilai ujian, nilai rapor, ijazah. Tidak. Dia dipandang enteng ini. Neki aja lalu dipancaji tujuan. Nama lo moladam itu diatur dia sengen nilai. Yang makukoi pemerintah tak, dia nawad dimurien runtuh nilai merah di rapornya. Apapun alasannya. Mupa dongo, separang isyarat. Aja naya tongo mira ulangan na muita. Begitu. Iya. Ya iko kota magas nama resi, ko minro nagalam tu. Si kasebe, si sogo hancur. Bahaya. Pendidikan, hakikat pendidikan sesungguhnya seumur hidup. Karena seumur hidup kita dituntut untuk memperbaiki kepribadian, rumah tangga, masyarakat. Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan terhadap diri sendiri. Ini penting. Sekali lagi, jangan terlalu jauh. Termasuk orang-orang dekat kita. Termasuk orang-orang dekat kita. Yang kita terlalu jauh. Mendidik mereka dengan mengabaikan pendidikan terhadap diri sendiri. Tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran,
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu baru keluarga. Nah, bagaimana cara kita mendidik diri? Mendidik diri untuk mengalahkan hawa nafsu. Jangan perturutkan hawa nafsu. Denang karena si cocok agama itu hawa nafsu. Kita mesti mendidik diri untuk selalu mensucikan hati. Ada tali pesan karota di hati kita. Ya ko tubuna marota bu balik resek. Ya ko atina penuh rota nasing makesi. Kota kaboro. Masih riati ki. Apa narota lopo itu? Asal lagi mana itu watak kali? Kita mesti mendidik diri kita untuk paksa diri semakin patuh kepada Allah. Paksa diri. Semakin taat, semakin patuh. Tidak tawar-tawar terhadap perintah Allah. Tidak tawar-tawar terhadap larangan Allah untuk dihentikan. Itu pendidikan. Mau maka kajanci-janci lino, prospek-prospek lino, Fajai panu dia tiap. Itu pendidikan. Pendidikan diri kita agar semakin bertakwa kepada Allah. Apa tujuannya? Apa tujuan pendidikan terhadap diri sendiri? Tujuannya adalah agar kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Agar kita semakin mensucikan hati kita. Agar kita semakin mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, husnul khatimah, surga firdaus. Itu orientasi pendidikan. Baik diri kita maupun keluarga dan siapapun yang kita didik. Tania lino. Ala miro lino ini namun yang dipancaji tujuan. Saya kata telok tuh. Nasi sampai-sampai na tu foresi bawa ini. Toma lolo, toma toa, toma lasa, toma singka. Si sampai-sampai ni salai kilino. Ini mata jemana minta giliran. Rasa darimu. Nasi agai gano maseleng deh padit. Yang paling memprihatinkan, yang sudah pernah berada di jalan kebenaran, elisu faimal lau di linoi. Pacapu wetuna pikiranna tenagana na saus tungana untuk lino. Allahumma hdihim. Allahumma hdina wahdihim. Ya. Ini orientasi pendidikan kita. Kenapa kita berpengajian? Ini semua tujuan. Bara pede bertakwa ki, pede mafacinya kita. Bara dilolongan yang masena ada pena wong Allah Ta'ala. Bara capuri ki desen atau salama matama di surugana wong Allah Ta'ala. Itu tujuan pendidikan. Tujuan nasihat. Mari kita renungkan firman Allah di surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada jiwa manusia untuk durhaka dan untuk takwa. Lalu apa? Qad aflaha man zakkaha. Majepulabai. Ia mitulaba atau sini pasakaryanya tinna jiwana. Wa qad khaba man dassaha. Majepurugi. Tau dena didi kiatinna dena pasakari kiatinna nalpesama teru-teru marota. Di surah Asy-Syu'ara ayat 88 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat matu dena gagaki gunana warang parange. Anake si mata de gagan. Dena nule mas soborang ini puang Allah Ta'ala de. Dena nule panjaji kidekeng. Ya pada dilinoi. Yang nangkang kana seding kekuatan anak nau. Malanji tu. Awas kok. Muasing. Parang-parang.
Siaga. Di akhir la yanfa'u malu wala banu, tidak ada. Agami pale mapassalama illa man atallaha biqalbin salim. Sangadin namito salama tau mangolori fu Allah taala tiwi ati mapacinna. Tiwi ati matepena ati penoya tepe amala. Itu yang harus kita sadari menjadi tujuan pendidikan kepribadian. Kemudian untuk orang lain. Yang keempat, yang terakhir. Pendidikan terhadap diri sendiri itu semakin menguatkan keyakinan kita bahwa di akhirat matu dia diliki sedi tas sedi di Allah Ta'ala. Disinilah pentingnya kita mendidik diri, mengutamakan pendidikan diri, karena tidak ada tanggung jawab kelompok nanti, tidak ada. Kada keka kau di kelompok tega kau monro, ketuamu, oh tidak. Satu persatu kita dipanggil, mana Iqbal. Jadi kelompok itu hanya tempat untuk bekerja sama berbuat baik. Tapi bukan menjadi pembentengan dari Allah, tidak. Sedi. Di hadapan Allah tidak menerima taklid buta. Kada guruku syoipuang, oh tidak. Di hadapan Allah tidak menerima kalau orang lain jadi alasan sehingga kita menjadi tidak baik. Allah tidak menerima di hadapannya menjadi pertanggungjawaban kalau orang lain yang kita persalahkan gara-gara sama sekali itu. Dia di mana kisedi tasedi. Jadi tujuan kita berkelompok, berpesantren, berjamaah, berorganisasi hanya menjalin kerjasama, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu. Dan tidak boleh at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh. Musi kelompok tak salah ya barang ada naudin disoy. Nasabah masing-masing kita diadili oleh Allah. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Aja lalu musyawikan udeka kepada sengemu di ladang. Aja. Lebih jelas lagi di surah An-Najm ayat 38 sampai 41. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tania to sedia to madosa lempa ke dosana to lainnya. Dega gato selempara dosa matu kecuali kung kami to kerja samata. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Coba. Ade gagana runtuh maturu patau di air sangadina usahana tommi. Tania usahana sekelompok. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan orang yang berusaha akan melihat nanti hasil usahanya. Thumma yujzahu jazaa'al awfa. Kemudian semua orang, masing-masing orang akan mendapatkan balasan yang sempurna. Tabayang? Inilah pentingnya kita melakukan tarbiyah zatiyah. Ya, iya naya pentingnya difugau di dididik watak kaleta, diprioritaskan karena masing-masing kita diadili oleh Allah. Masing-masing kita bertanggung jawab di sisi Allah. Allah tidak menerima alasan-alasan dari orang lain tentang orang lain, tidak. Mudah-mudahan kama lebih kongki hadir penjelasan singkat ini mulai dari tadabbur ayat bicara tentang nasihat, tujuan nasihat adalah pendidikan diri, benar-benar semakin membuka pintu hati kita ya, sambil kita berdoa memohon tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dapat mewujudkan tujuan nasihat yang
kita dengarkan, yang kita laksanakan dari ajaran agama kita, yaitu mendidik diri sendiri, kemudian mendidik orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kusiro pengajian tewanie memuare na kigunaiki, dapat kigunaiki po Allah ta'ala dapat pangaja. Na barakasi ki na dampengangi dosa-dosa ta. Dapat salama kili no akhirah. Nasaba usahatan didik ki aleta dan yang didik ki pada tarupatang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.